Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan membahas ya kekurangan dan kelebihan dari blog yang sudah di OB. Karena ada pertanyaan ya yang masuk melalui WA ya. Katanya, "Bang, apa sih kelebihan blog yang di OB sama yang ori gitu ya?" Nah, oke. Jadi kita akan membahas itu ya untuk video kali ini. Jadi saya sudah sediakan blog yang satu orsinil belum di OB dan yang satu lagi ini blok yang sudah di OB namun blok OB yang jelek. Ini supaya nanti bisa menjadi contoh buat teman-teman ya biar gak bingung. Jadi kita akan bahas dulu untuk dari segi kelebihannya. Oke, kelebihan blok yang sudah di OB itu adalah satu ya, karena dia mempunyai lapisan linier seperti ini. Nah, terlihat ya ini lapisan. Sementara untuk yang orsinil ya, sama sekali tidak mempunyai lapisan. Nah, kelebihannya itu untuk yang pertama adalah ketika teman-teman bloknya baret ya atau nge-gym atau sudah longgar, ini bisa mengganti dengan ukuran piston yang lebih besar. Jadi bisa dioperses. Misalkan ini pistonnya 59 mm, jadi nanti bisa ditaikan 59,025 mm ya. Atau dengan ditaikan ke operses 25 ya, seperti itu. Sementara untuk yang orsinil itu tidak bisa guys ya. Jadi kalau misalkan udah kemeletek atau lapisan liniernya udah kasar, udah baret, itu mau tidak mau harus mengganti boring. Tapi masih bisa melakukan penggantian piston satu kali ya. Biasanya itu bisa menggunakan piston NPP atau B75 supaya mesinnya adem lagi. Kalau misalkan biasanya sih pemakaiannya itu di atas 5 tahun ya atau di atas 4 tahun, dia biasanya minta naik piston ke B75 ya untuk yang orsinil, dan setelah itu kemeletek lagi atau terjadi ngejim ya sudah harus dibuang boringnya. Sementara untuk yang blok OB itu bisa diganti piston itu berarti sampai mungkin 8 kali ya atau operses 200. Jadi urut-urutannya itu 25, 50, 75, terus 100 ya. Berarti 125, 150 sampai dengan 200. Berarti bisa sampai dengan 8 kali ganti piston ya. Jadi bisa sampai 8 kali bunyi kasar. Jadi setelah itu baru bloknya sudah tidak bisa terpakai ya. Jadi kelebihannya itu yang pertama. Terus kedua ya, ini menurut pengalaman pribadi saya, biasanya kalau bloknya itu udah di OB ya otomatis itu bisa menaikkan cc ya secara tidak langsung. Jadi diameter pistonnya nanti bisa sampai dengan 61 atau 62 diameter pistonnya. Jadi cc-nya bisa naik ke 160 sampai dengan 170 ya nanti cc-nya. 170 cc ataupun 160 sampai dengan 170 cc ya kalau udah di OB. Itu yang kedua. Jadi secara tidak langsung itu bisa dikatakan bore up-nya ninja ya. OB itu bore up-nya ninja. Kalau di 4 tak disebutnya bore up. Tapi kalau ya sama aja sih 4 tak juga sebetulnya di overboss ya, ganti linearnya pakai yang lebih gede gitu. Sama aja sih di 2 tak juga sama seperti itu. Jadi bisa menaikkan cc ya. Terus yang ketiga ya, bisa menjadi motor itu menjadi lebih powerful ya. Karena kepadatannya itu berbeda dengan yang orsinil. Seperti itu. Terus yang keempat itu kelebihannya itu bunyi seperti forgetnya itu akan hilang. Kalau di sini agak lebih ke berasa getarnya ya kayak piston forget gitu. Karena tipis kan tidak punya lapisan. Jadi kalau digas itu ada berasa bukan bergetar sih, ada krek, ada bunyi seperti itu. Yaitu orsinilnya Ninja memang seperti itu ya. Baik yang udah pokoknya yang kalau misalkan pakai boring orsinil biasanya berasa seperti itu. Walaupun setelannya udah basah ataupun kena pot racing, udah porting sama aja. Berbeda dengan yang ini. Jadi yang ini memang lebih halus ya karena lapisannya mungkin lebih tebal
sehingga bunyi pistonnya itu lebih bisa teredam, guys. Itu ada 4. Cuman kalau kekurangannya itu apakah blok OB itu eh, menyebabkan power drop? Ya, ya, itu kekurangannya. Bisa menjadi lebih up atau menjadi drop. Kita bahas kekurangannya. Jadi kenapa bisa membuat drop? Nah, ini seperti yang saya contohkan di boring yang jelek ini ya. Nah, ini karena lubang-lubangnya itu tidak sesuai standar, guys. Bentar ya, kalau misalkan bisa terlihat. Nah, bentar ya, saya cari. Nah, ini di mana letak kesalahan blok OB yang gagal ini ya. Ini hasil kerjaan orang. Ini sangat tidak rapi lubang-lubangnya. Bentar ya, saya cari. Nah, ini nih. Nah, itu ya, bisa teman-teman lihat. Jadi tidak presisi ya. Ini padahal udah kita berusaha tuner, udah kita perbaiki, berusaha kita perbaiki. Namun karena saking jomplangnya ya, lubang-lubangnya sangat tidak presisi, ya susah gitu untuk diperbaikinya. Jadi tetap jelek juga. Nah, ini menyebabkan piston bertabrakan. Nah, itu macet ya di sebelah situ karena saking tidak presisinya blok ini. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat hasil blok OB dari kita ada ya di video sebelumnya, dicek aja di YouTube saya ya, ada. Mungkin ada 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu ya, bisa teman-teman lihat. Itu hasil blok OB di kita. Jauh sekali ya dengan hasil ini blok OB di orang ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Banyak baret ya karena bekas nge-gym. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk kekurangannya itu bisa ngedrop ke motor ya, bisa nge-gym juga ya. Karena alasannya itu karena lubang-lubangnya itu tidak presisi ya. Bisa powernya hilang ataupun nanti bisa menyebabkan motornya itu panas ya karena tidak presisi. Nah, itu juga disebabkan karena blok OB yang tidak presisi ya. Kalau misalkan presisi ya aman-aman aja ya. Cuman mungkin kalau berbicara oli samping untuk blok OB itu diwajibkan setelannya lebih basah daripada yang orsinil ya. Seperti itu, guys. Dan jangan terlalu kering juga di setelan bensin ya. Ya, saran saya sih kalau misalkan tidak ingin terlalu boros, taikin aja nanti main jetnya. Oke, bisa ditaikan mungkin 3 step dari yang original ya untuk supaya putaran atasnya tidak terlalu kekeringan, guys. Jadi untuk pilot jet biarkan orsinil aja ya. Kalau nanti udah bloknya di OB, nanti yang ditaikan main jetnya aja 3 step ya. Dan jangan lupa menambahkan oli ke dalam tangki ya. Syukur-syukur kalau teman-teman olinya yang bagus ya untuk campuran ke dalam tangki. Seperti punya saya itu ada oli racing ya. Boleh diorder juga, itu hemat ya, 100 cc untuk 10 liter biar blok OB-nya anti nge-gym. Dan bisa juga untuk motor standar atau harian ya. Nggak cuman buat blok OB, udah banyak testimoni, teman-teman cek aja ya. Untuk 1 liternya 120.000 ya, bisa diecer juga 500 cc boleh 60.000 ya. Itu udah teruji ya, olinya bagus ya, anti nge-gym karena licin dan kental, jadi dia di temperatur tinggi juga bagus, guys. Lebih responsif nanti motornya ya. Nah, oke, mungkin segitu ya untuk kekurangan dan kelebihan dari blok OB ya. Semoga terbantu untuk teman-teman yang mau OB ya. Kalau mau OB boleh hubungi 081912821531 ya, itu nomor HP saya. Teman-teman WA aja, boleh tanya-tanya juga. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.